Pilih Amerika atau China? Pilihan ini bukan saya yang buat, melainkan Presiden Donald Trump dan juga Presiden China Xi Jinping. Setelah mengetahui bahwa ancaman reciprocal tarif 245% yang dikenakan kepada China tidak mempan melumpuhkan ekonomi China, malahan dibalas dengan tarif 125% dan aneka blokade yang merugikan pengusaha Amerika dan mengakibatkan harga-harga di dalam negeri melambung, menurunkan daya beli, dan membangkrutkan banyak bisnis yang memicu PHK massal. Belum lagi ditambah maraknya demo massa di 50 states memprotes kebijakan yang menyengsarakan banyak orang itu serta menuntut impeach Trump again. Makanya, Presiden Donald Trump berusaha memperbesar daya tekannya kepada China dengan menggunakan negosiasi tarif untuk menekan puluhan negara memberlakukan hambatan baru dalam perdagangan dengan China. Negara yang mengemis kepada AS diminta untuk ikut memusuhi China secara ekonomi. Dengan kata lain, karena AS tidak sanggup menghadapi China sendirian, maka AS berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin negara untuk mengeroyok China. Dari contoh ini saja sudah jelas menandakan bahwa AS perlu mengeroyok China dengan harapan bisa mengalahkannya. Sekalipun dalam realitanya, belum tentu China bisa dikalahkan, sekalipun dikeroyok beramai-ramai. Menurut saya, negara yang akan menjilat pantat Presiden Donald Trump dan menuruti segala perintahnya seperti anjing penjaga hanyalah negara yang mati hidupnya bergantung kepada belas kasihan AS. Namun, kalau negara itu masih punya hubungan dagang dan atau kerjasama tertentu dengan China, pasti tidak berani mengkhianati China, karena mereka paham betul bahwa per hari ini kekuatan ekonomi dan militer China sudah melampaui AS. Penjelasan detail tentang kekuatan militer China seperti pesawat hypersonic yang kalau dipersenjatai hulu ledak dan dipakai perang melawan AS akan bisa menghancurkan AS dalam hitungan 30 menitan. Sudah saya bahas dalam video berjudul China kok dilawan. Pertanyaannya, siapa yang dipilih ketika disodorkan opsi pilih Amerika atau China? Saya tidak tahu. Namun kalau saya, dan kalau pemimpin negara masih waras dan punya kemampuan manuver atau diversifikasi pasar, maka tidak akan memilih Amerika. Mengapa? Karena menurut pengamatan dan analisis saya, kebijakan AS sekarang terkesan impulsif, inkonsisten, unfair, kekanak-kanakan, dan tidak mengingat persahabatan. Jangankan perkataan Presiden Donald Trump, bahkan perjanjian resmi negara saja bisa dilanggarnya tanpa merasa bersalah. Mulai dari kesepakatan perdagangan bebas WTO atau World Trade Organization yang juga diinisiasi oleh AS, dilanggarnya dengan kebijakan proteksionisme. Reciprocal tarif ugal-ugalan diterapkan bukan hanya kepada negara yang tidak mempunyai kesepakatan kerjasama perdagangan dengan AS, bahkan dengan negara tetangga dan sekutu juga diberlakukan. Padahal sudah mengikat perjanjian Amerika Serikat Meksiko Kanada atau USMCA atau NAFTA 2.0, sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat dengan tujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan membantu meningkatkan standar hidup masyarakat di ketiga negara anggota. Reciprocal tarif tinggi juga diterapkan kepada Uni Eropa yang notabene adalah sekutu AS dalam tiga sektor penting. Ekonomi, AS dan UE merupakan mitra dagang utama satu sama lain dengan perdagangan barang mencapai nilai yang sangat besar. Keamanan, kerjasama di bidang keamanan terjalin melalui NATO dengan operasi bersama dan latihan militer di berbagai wilayah. Diplomasi, kedua pihak memainkan peran kunci dalam diplomasi internasional dan memiliki pengaruh yang besar di panggung dunia. Mungkin karena merasa sebagai negara yang ekonominya paling besar dan masih merasa menjadi negara dengan kekuatan militer paling hebat, makanya merasa berhak untuk sombong dan menekan, bahkan merendahkan banyak negara lain yang mohon keringanan tarif dengan pernyataan "kiss my ass to make a deal". Pernyataan tersebut dilontarkan Presiden Trump dalam sebuah pidato di acara makan malam Komite Kongres Partai Republik. Menurut analisa saya, tidak banyak negara besar dan atau bermartabat yang mau dijadikan pion AS untuk melawan China, karena mereka pasti sudah tahu bahwa AS ibaratnya seperti matahari senja atau sunset yang dominasi ekonomi, teknologi, bahkan militernya sudah sedang dikalahkan oleh China yang ibaratnya matahari pagi atau sunrise.
Bersekutu dengan sunset power untuk melawan sunrise power bukan hanya keputusan yang tidak bijak, melainkan cenderung bodoh dan merugikan diri sendiri. Bagaimana menurut Anda?